Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Akuntansi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan untuk kami. Sebelumnya kami persilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Nikomang Ayu Septiani. Saya adalah pemilik dari rumah produksi Dupa Herbal Suputra. Nah, di sini saya sudah menjalankan usaha kurang lebih sudah mendekati 6 tahun. Dan lokasi usaha saya berada di Desa Angantakru, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Kalau kami boleh tahu, kenapa Ibu memilih usaha dupa ini sebagai usaha Ibu sendiri? Alasan saya untuk memilih usaha dupa ini adalah yang pertama, saya tahu kalau dupa ini merupakan salah satu seperti bahan baku pokok di Bali ya, karena sebagian besar atau semua orang Hindu yang ada di Bali itu menggunakan dupa sebagai salah satu sarana persembahyangan. Nah, yang kedua adalah produk dupa ini tidak memiliki expired atau kadaluarsa. Jadi alasan saya berikutnya untuk memilih usaha dupa itu adalah karena produk ini tidak memiliki expired, jadi jika tidak sempat untuk produksi, saya bisa keep dan bisa dijual untuk kemudian harinya. Ibu, dan untuk bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan dupa ini? Nah, karena ini merupakan dupa herbal, jadi tentunya saya menggunakan bahan-bahan alami. Beberapa sampel bahan diantaranya yaitu dari kayu majegau, kayu gaharu, kayu cendana, kayu masui, kayu manis, dan juga ada kemenyan. Dan perekatnya itu pun kami tidak menggunakan lem. Ya, jadi kami menggunakan ada namanya kayu teja. Jadi kayu teja itu merupakan kayu jika diisi air itu dia berupa kayak lem. Jadi semua bahan-bahannya saya menggunakan bahan-bahan alami. Bagaimana dengan pemasaran produk yang Ibu miliki? Kalau untuk pemasaran memang sedikit turun dari tahun-tahun kemarin ya, karena kita ketahui pandemi COVID saat ini membuat beberapa pelanggan saya mungkin ada yang berhenti atau mengurangi untuk pembelian dupa, atau mungkin dia nyari yang lebih murah gitu. Nah, tetapi sampai saat ini syukur sih pemasaran masih tetap bisa berjalan meskipun ada penurunan, tetapi penting untuk diketahui kalau dupa herbal ini memang selain untuk pangsa pasar lokal untuk digunakan untuk persembahyangan, juga bisa digunakan sebagai aromaterapi. Nah, salah satu langkah pemasaran yang saya ambil adalah memasarkan dan menjual produk dupa herbal ini ke wisatawan asing yang ada di Bali, yang masih menetap di Bali. Jadi lumayan untuk wisatawan asing yang masih tinggal di Bali itu dia masih sangat meminati dupa, salah satunya dupa herbal yang biasanya digunakan sebagai pengganti pengharum ruangan, sebagai aromaterapi, dan juga digunakan sebagai sarana yoga, meditasi. Jadi itu pemasaran yang saya lakukan. Nah, selain itu adik-adik mungkin udah tahu kalau saat ini digitalisasi ya, selain konvensional atau secara manual saya menjual dupa ini nitip di warung, di toko atau dengan reseller, saya juga menjual dupa ini di marketplace. Jadi beberapa marketplace yang ada itu dupa saya sudah masuk gitu. Untuk ini proses penyiapan bahan baku bagaimana ya Bu ya? Untuk proses penyiapan bahan baku sederhana sekali. Jadi bahan-bahan yang tersedia di sini itu semua sudah diserbuk. Jadi contoh-contoh bahan baku ini semua sudah berupa serbuk. Jadi tinggal serbuknya itu dicampur dengan air, diadon hingga membentuk tekstur yang pas. Kemudian tinggal masukkan ke mesin, hanya itu saja. Yuk. Apakah dalam proses pembuatan dupa ini kakak mengajak karyawan? Dalam proses pembuatan ini kebetulan saya pemberdayaan, jadi pemberdayaan mungkin remaja-remaja atau ibu-ibu yang mungkin tidak memiliki pekerjaan, saya ajak bergabung di sini untuk tenaga freelance. Nah, tetapi saya mempunyai satu tenaga tetap, yaitu bagian produksi. Jadi di sini saya berusaha untuk pemberdayaan mungkin anak-anak atau remaja-remaja yang memang tidak memiliki pekerjaan atau mungkin ada waktu,
saya ajak bergabung di sini untuk mungkin ikut dari packagingnya, dari proses bantu-bantu bagian umum. Tetapi satu karyawan produksi itu memang sudah tetap dan semua berasal dari daerah sini. Berapa jenis produk saat ini yang Ibu produksi? Kalau untuk jenis produk itu ada dua, yaitu dupa ekonomis dan dupa super. Jadi ekonomis itu adalah aroma yang standar, jadi yang digunakan untuk sehari-hari. Kalau untuk dupa super itu memiliki aroma yang lebih pekat dari dupa ekonomis. Sedangkan untuk variannya, kalau dupa yang ekonomis itu ada 5 varian, kalau dupa yang super itu ada 2 varian. Setiap bulan kurang lebih berapa omset yang bisa Ibu jual dan berapa keuntungan yang Ibu peroleh? Kalau untuk omset itu tergantung ya, karena kondisi saat ini kalau normal dulu sebelum pandemi itu saya memiliki omset kurang lebih 7-8 juta per bulan. Nah, kalau saat ini rata-rata 4-5 juta per bulan. Kalau untuk keuntungannya itu saya ambil margin di atas rata-rata 20% dari dari omset yang saya peroleh itu. Kendala apa yang Ibu alami selama menjalani usaha ini? Kalau untuk kendala ya tentu bermacam-macam. Jadi kadang sebulan itu bisa dapat jualan atau jualan dikit, kadang juga banyak, kan tergantung karena saat ini saingan itu sangat banyak. Tapi itu tidak menyurutkan niat saya untuk lebih berusaha lebih keras lagi untuk mencari pangsa pasar. Nah, karena di sini dupa yang saya produksi adalah dupa herbal, jadi selain market lokal juga saya bisa jual di market internasional asing. Jadi kendala yang dihadapi saat ini sih sementara ya biasanya untuk pengiriman, karena di beberapa tempat memang ada beberapa yang masih membatasi ya terkait dengan COVID. Dan juga bahan baku sempat kemarin karena situasi pandemi, jadi pengiriman dari luar agak sulit. Dan juga sempat kemarin seperti ada hari raya dari umat Islam itu, jadi pembelian bahan baku yang dari luar Bali itu sedikit terganggu. Jadi itu aja sih yang selama ini kendala-kendala yang saya alami, tapi syukur semua bisa dilewati. Kemudian bagaimana pencatatan keuangan dalam usaha ini? Kalau untuk pencatatan, selain saya menggunakan pencatatan manual berupa nota-nota untuk setiap pembelian, saya juga menggunakan salah satu aplikasi yang ada di Play Store. Jadi saya menggunakan pencatatan keuangan itu menggunakan aplikasi. Jadi segala jenis penjualan, pembelian stok, pengeluaran, segala biaya-biaya itu sudah saya catat melalui aplikasi. Bu, untuk proses pengemasan gimana di sini? Kalau untuk pengemasan, kita tahu ya seperti saat ini sudah ada aturan bahwa kita harus mengurangi plastik. Nah, tapi itu tidak sepenuhnya bisa saya kurangi. Karena apa? Karena dupa ini merupakan bahan kering. Jadi jika dia kena basah itu juga cukup tidak aman karena jika kena air. Tapi ada beberapa yang memang saya masih bungkus dengan plastik dan itu masih ke pangsa pasar lokal. Dan juga ada kemasan kotak box itu memakai karton, dan salah satunya juga ada diikat jadi hanya diikat saja. Jadi saya berikan contoh seperti ini. Ini adalah kemasan dupa yang diikat. Jadi ini biasanya kalau tamu-tamu asing itu dia nggak suka plastik biasanya. Kalau dia membeli memang dengan kemasan seperti ini. Nah, beda halnya dengan pangsa pasar lokal. Bentar saya contohkan. Jadi kalau untuk pangsa pasar lokal itu saya masih menggunakan plastik. Jadi ini saya gunakan sebagai pengemas, karena jika tidak di plastik kemungkinan dupanya akan retak. Jika saya pajang, mungkin saya ada yang saya taruh di toko, di warung, itu kemungkinan akan hancur. Jadi untuk kemasan plastik sama kotak ini juga saya mengurangi plastik. Dan juga saya menggunakan kemasan ikat, cuma itu aja. Jadi belum bisa sepenuhnya untuk ini ya belum. Dan beberapa sudah sempat dicek sama pemerintah terkait dengan pengemasan ini. Jadi untuk dupa itu masih dimaklumi menggunakan plastik. Nah, yang bisa dikurangi agar dikurangi, contohnya adalah kantong kresek. Jadi pada saat
ada customer yang membeli, itu usahakan customer membawa tas belanja sendiri, atau saya juga menyediakan tas belanja dengan dari paper bag atau dari kain. Jadi itu salah satu pengurangan plastik. Jadi untuk kemasan ini memang belum bisa sepenuhnya seperti itu. Nah, untuk di lingkungan Ibu, apakah pernah Ibu memberikan sumbangsih di sekitar lingkungan sini? Kalau itu sih memang kalau dibilang saya nggak ngomong rahasia-rahasia ya bukan, tapi selama ini memang ada beberapa saya modelnya nyumbang dupa ke pura. Itu salah satunya, dan biasanya kurang lebih 5% setiap bulan itu memang saya ada sumbangkan ke beberapa yayasan. Jadi itu yang sering saya lakukan. Kalau misalkan tidak di yayasan, mungkin ketemu orang di jalan atau siapa, itu saya selalu sisihkan 5% penghasilan saya tiap bulan untuk kegiatan sosial. Seperti itu. Yayasan sekitar sini Bu? Di sini juga ada, tapi memberikan dupa ke pura. Gitu. Kadang dana punya pada saat ada odalan, itu juga salah satu bentuknya. Di luar juga kadang-kadang ada, dan ada sekarang banyak yayasan-yayasan yang memiliki sosial media. Jadi kadang-kadang dia kan menerima bantuan dari orang-orang yang mungkin mau memberi donatur. Itu tiap bulan saya tetap menyisihkan untuk saya donasikan ke yayasan tersebut. Ya mungkin sekian persennya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan kepada kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.